Xiaoyan menarik tinjunya perlahan, tapi kakinya tetap menginjak tubuh Yao Xiaotian, menekan titik vital suku ular. Api surgawi menyelimuti pijakannya. Ketika ia menatap langit, puluhan ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground telah mengepung. Wajah mereka penuh amarah. "Siapa kau berani bertindak liar di wilayah kami?" bentak seorang tetua berdiri di udara dengan ular merah berbisa di bahunya. "Bunuh dia, jaga martabat suku kita," seru tetua lainnya. Ratusan pengawal ular yang tenang melesat dan mengepung Xiaoyan. Aura mereka tajam dan terlatih. Fondasi mereka memang kuat, pikir Xiaoyan. Tiba-tiba, Yao Xiaotian mengamuk, melepaskan diri dari injakan Xiaoyan dan melesat ke udara. "Aktifkan formasi 10.000 ular, bunuh dia." Para sesepuh langsung membentuk formasi. Aura kuat menjebak Xiaoyan di tengah-tengah langit. Namun saat para pemimpin suku lain hendak campur tangan, Yao Xiaotian menahan mereka. "Biarkan aku selesaikan ini sendiri," tawa sinis terdengar. "Yao Xiaotian, kau pikir bisa membungkamku diam-diam?" Sosok besar muncul Yao Ming, mantan kepala suku yang pernah disegel dan kini telah bangkit kembali. Yao Ming, kejutan menyapu semua hadirin. Sesepuh mulai ragu. Yao Xiaotian berteriak, "Jangan percaya, dia penipu yang menyamar." Namun Yao Ming menatap beberapa sesepuh. "Elder Xian, Ming, Liu, kalian mengenalku, bukan?" Ketiga sesepuh mengenali auranya. "Benar, dia Yao Ming." Tetua pertama mengintervensi. "Jangan terprovokasi, dia pemalsu." "Bohong," Yao Ming balas. "Aku disegel oleh kalian berdua. Kalau bukan karena Xiaoyan, aku takkan pernah bebas." Keraguan menyebar. Yao Ming mengeluarkan 9 tongkat mendalam yang tenang, pusaka kepala suku. "Tongkat kerajaan, itu milik kepala suku sejati," seru para sesepuh. Tekanan darah dalam tubuh mereka bergetar karena garis keturunan murni dari tongkat itu. Yao Xiaotian geram. "Serahkan tongkat itu," seru tetua pertama dan para kroni mencoba memutar opini. Namun, ketiga sesepuh pendukung Yao Ming menegaskan, "Pemegang tongkat itulah kepala suku. Kami semua menyepakati hal itu dulu." Mendengar dukungan yang kian kuat terhadap Yao Ming, wajah Yao Xiaotian dan tetua pertama mengeras. "Cukup, bunuh mereka sekarang juga," seru mereka. Keduanya melesat ke arah Xiaoyan dan Yao Ming, mengerahkan kekuatan Dou Sheng penuh. Serangan mereka menggetarkan langit dan bumi. Niat membunuh meluap demi membungkam semua perlawanan sebelum segalanya terlambat. Melihat Yao Xiaotian dan tetua pertama bersiap menyerang bersamaan, Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah krisis hidup mati. Keduanya adalah Dou Sheng, tingkat menengah dan lanjutan. Kekuatan gabungan mereka tak bisa diremehkan. "Kalian benar-benar panik, seolah semua orang tahu rencana busuk kalian." Tubuh Xiaoyan melebar, mencapai puncak badan kaca King Kong. Tato klan muncul di dahinya, aura melonjak. Ia melampaui batas, langsung ke Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut. Teknik rahasia macam apa ini? Dia lompat 2 tingkat. Yao Xiaotian dan tetua pertama terkejut. Teknik ini melampaui kelas Tian biasa. "Ayo, aku ingin rasakan kekuatan 2 Dou Sheng sekaligus." Tawa Xiaoyan bergemuruh bagai petir. Hanya gaung suaranya saja mengguncang darah para ahli Douzong. Tetua pertama segera menyerang. Tangannya dipenuhi racun mematikan. Xiaoyan menyambut mereka langsung. Tinjunya bertabrakan dengan 4 telapak mereka. Ruang runtuh, gunung-gunung hancur, dan tanah berlubang luas. Kekacauan terjadi di sekeliling. Para sesepuh suku Python Nine Serene Deep Ground segera mundur. Beberapa mendiskusikan, orang itu bantu Yao Ming. Ini kesempatan bagi suku untuk berubah. Namun para loyalis Yao Xiaotian mulai bergerak. Beberapa sesepuh senior menghentikan mereka. "Kalian tak bisa seenaknya ikut campur." Berani-beraninya anak muda melawan para sesepuh. Pertarungan antara Xiaoyan dan 2 lawannya memuncak. Tetua pertama meluncurkan cakar racun hantu dan Yao Xiaotian menyerang dengan jari musim semi kuning. Telapak penciptaan surga yang hebat, keterampilan segel dewa, gabungan 5 segel, kedua teknik dilepaskan bersamaan.
Energi tabrakan meluluh lantakan ruang, menghancurkan seluruh gunung dalam radius 10.000 kaki. Setelah badai mereda, Xiaoyan hanya terhuyung, sementara lawan-lawannya terdorong mundur dengan darah menggelegak. Dia seimbang menghadapi kami berdua. Wajah Yao Xiaotian suram. Ketegangan makin meningkat ketika dia menyadari para sesepuh mulai memihak Yao Ming. Bajingan penatua Ming, beraninya kau melawan kami. Masalah ini belum jelas. Kami tak bisa biarkan Yao Ming ditangkap begitu saja. Balas penatua Ming. Yao Xiaotian marah besar. Dia menyalahkan tetua pertama karena dulu tak menyingkirkan para sesepuh tua ini. Aku tahan bocah itu. Kau habisi Yao Ming, ucap tetua pertama tegas. Namun langkah mereka terhenti oleh tawa tajam dari langit. Tak perlu menunggu kesempatan. Lakukan sekarang. Yao Ming akhirnya muncul di belakang Xiaoyan. Dengan satu langkah, aura Dou Sheng bintang 2 meledak dari tubuhnya. Dou Sheng bintang 2, Yao Xiaotian dan tetua pertama pucat. Mereka tak menyangka Yao Ming bisa mencapai tahap ini setelah disegel ratusan tahun. Aku akan mengingat bantuanmu, Xiaoyan. Setelah semua ini selesai, aku bahkan bersedia berbagi wilayah suku. Berapa banyak kekuatanmu yang kembali? Tanya Xiaoyan. 60%. Tapi cukup untuk membunuh Yao Xiaotian. Kalau begitu, serahkan tetua pertama padaku, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Yao Ming mengangguk, lalu melangkah ke arah Yao Xiaotian. Saudaraku, izinkan aku membalas semua penderitaan ratusan tahun ini. Di sisi lain, Xiaoyan juga melangkah ke hadapan tetua pertama yang mulai gemetar. Senyuman Xiaoyan dingin dan tetua pertama tahu semua sudah berakhir. Pukulan Xiaoyan bertabrakan dengan telapak douci hitam tetua pertama. Bibit api surgawi membakar racun yang menguar dari serangan itu, memaksa tetua pertama mundur. Wajahnya pucat, darahnya bergolak. Tetua pertama, menyerahlah. Yao Xiaotian akan kalah dalam 10 jurus, ucap Xiaoyan. Sosoknya yang dibalut cahaya emas menatap tenang. Wajah tetua pertama menegang. Di kejauhan, Yao Xiaotian terlempar keras ke puncak gunung. Tubuhnya babak belur. Gunung itu bahkan nyaris hancur karena dampak pertarungan. Yao Ming mendarat dan menghantam tubuh Yao Xiaotian tanpa ampun. Darah dan organ dimuntahkan. Wajahnya juga penuh luka, tapi matanya tetap dingin. Kakak, ampun, aku hanya terbujuk oleh tetua pertama waktu itu, Erang Yao Xiaotian. Baru sekarang kau ingat aku saudaramu, balas Yao Ming. Aku benar-benar menyayangimu, hingga kau mengkhianatiku. Saat Yao Xiaotian mencoba menyulut Dou Qi untuk bunuh diri, tangan Yao Ming menancap ke kepalanya. Dengan satu hentakan, ia menarik keluar manik hitam, inti monsternya. Seketika, aura Yao Xiaotian lenyap dari dunia. Mayatnya disimpan. Semua mata terpaku. Para sesepuh yang tadinya membela Yao Xiaotian gemetar ketakutan. Bahkan aku tidak merasa puas. Membunuh saudara sendiri. Tragedi terbesar dalam hidup, gumam Yao Ming lirih. Tetua pertama yang menyaksikan itu ketakutan. Ia tahu tak punya jalan keluar lagi. Ledakan langit. Ular iblis. Tubuhnya membesar, kulitnya bergetar. Ia meledakkan tubuhnya sendiri, melepaskan energi dahsyat dan meratakan pegunungan di sekeliling. Namun, Xiaoyan dan Yao Ming sadar. Ia hanya meninggalkan tubuhnya. Inti monsternya melarikan diri lewat avatar ular hitam. Orang tua licik harus segera dilacak, seru Yao Ming. Ia memerintahkan seluruh suku mencari hingga radius 5.000 km. Para sesepuh senior segera bersumpah setia. Kami akan berjanji pada kepala suku sampai mati. Bersihkan para pengikut Yao Xiaotian. Jangan biarkan benih masalah tertinggal, titah Yao Ming. Setelah semuanya tenang, Xiaoyan menyaksikan Yao Ming mengatur suku dengan tegas. Meski sempat tersegel ratusan tahun, ia tetap punya wibawa, pikirnya. Cailin dan yang lain akhirnya muncul dari lembah, bergabung dengan Xiaoyan. Yao Ming menangkupkan tangan dengan hormat. Xiaoyan,
Terima kasih. Aku punya sesuatu sebagai balas budi. Aku yakin kau akan tertarik. Xiaoyan menaikkan alis, tertarik. Pernahkah kau mendengar Demon Sen Huangquan? Tanya Yao Ming sambil tersenyum misterius. Xiaoyan terkejut. Huangquan, sang setan suci dari zaman kuno, yang konon sudah menyentuh level setengah langkah ke Dodi. Mata Xiaoyan menatap tajam Yao Ming, lalu tersenyum tipis. Apa Demon Sen Huangquan ada hubungan dengan suku Python Nine Serene Deep Ground? Tidak langsung, jawab Yao Ming sambil tertawa. Tapi dia memang memiliki kaitan sejarah dengan suku kami. Setelah dia gugur, warisannya menghilang seiring waktu. Namun, sebuah tablet batu miliknya, tablet Huangquan, diwariskan di suku kami sejak zaman kuno. Kabarnya, darah esensi miliknya masih tersegel di dalam. Darah esensi, Xiaoyan nyaris kehilangan ketenangannya. Seorang ahli setengah langkah menuju Dodi memiliki darah yang bisa mengandung kekuatan garis keturunan. Meski Huangquan gagal melangkah ke Dodi sebelum wafat, darah esensinya tetap merupakan harta luar biasa, khususnya bagi elit Dousheng. Jika memang begitu penting, kenapa kalian belum mengambilnya sampai sekarang? Tanya Xiaoyan dengan waspada. Yao Ming tersenyum, karena di dalam tablet itu bukan hanya darah, tapi juga 3 keterampilan Dou tingkat Tian, Yellow Spring Finger, Yellow Spring Palm, dan yang paling hebat, Yellow Spring Divine Anger. Mendengar nama terakhir, ekspresi Xiaoyan berubah. Keterampilan Dou ini adalah teknik sonik tingkat tinggi kelas Tian, disebut-sebut mampu menghancurkan jiwa, bahkan dari elit Dousheng. Dulu, 9 dari 10 lawan Demon Sen Huangquan tewas karena teknik ini. Meski Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan sangat destruktif, teknik spiritual seperti Yellow Spring Divine Anger menyerang jiwa secara langsung, menjadikannya senjata mengerikan, bahkan bagi lawan sekelas. Kalau begitu, kenapa tak ada yang pernah menguasai teknik ini sebelumnya? Tanya Xiaoyan. Karena metode pelatihannya tersegel di kedalaman tablet, tak ada yang berani merusaknya. Khawatir darah esensinya ikut hancur, jawab Yao Ming. Lagi pula, tidak ada dari kami yang memiliki kekuatan spiritual cukup kuat untuk melawan sisa roh Huangquan yang menjaga tablet itu. Lalu kenapa kau memberitahuku semua ini? Tanya Xiaoyan. Matanya menyipit curiga. Karena aku percaya padamu, jawab Yao Ming dengan serius. Aku ingin membalas budi sekaligus meminjam kekuatanmu untuk membuka rahasia tablet itu dan memperkuat kedudukanku di suku. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan mengangguk. Baik, aku akan mencobanya. Yao Ming tertawa senang. Tapi tidak sekarang. Istirahatlah malam ini. Besok pagi, aku akan membawamu ke altar tempat tablet batu itu disimpan. Malam itu, kekacauan mengguncang internal suku Python Nine Serene Deep Ground. Namun, kelompok Xiaoyan tak ikut campur. Esok paginya, Yao Ming menjemput mereka menuju belakang gunung, ke sebuah altar kuno megah. Di tengah alun-alun altar berdiri sebuah tablet batu kuning pucat setinggi 1000 kaki. Aura kuno menyelimuti tempat itu, seolah telah berdiri sejak awal zaman. Simbol-simbol misterius berkilau samar di permukaannya, dan sebuah ukiran tangan besar menonjol dari tengah tablet. Xiaoyan menatapnya dalam diam. Aura spiritual yang kuat menyebar dari dalam, dan hanya dari tekanan itu saja sudah jelas bahwa sisa roh Huangquan masih ada di dalam. Yao Ming memberi hormat, lalu berkata, inilah tablet Huangquan. Di dalamnya tersembunyi Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Sen. Segalanya kini bergantung padamu, saudara Xiaoyan. Xiaoyan menatap tablet itu dengan tatapan serius. Menarik, hanya sisa jiwa saja sudah bisa menekan seperti ini. Aku ingin tahu, sehebat apa Demon Sen Huangquan semasa hidupnya. Yao Ming menghela napas. Aku pernah mencoba mengambil Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi dari tablet batu ini. Tapi kekuatan spiritualku langsung terpukul dan aku batuk darah. Butuh setengah tahun untuk pulih. Matanya masih membawa trauma
saat menatap tablet batu. Sekarang pun, aku ragu bisa bertahan lebih lama dari waktu itu. Xiaoyan mengangguk serius. Roh dalam tablet ini sangat kuat. Aku yakin Demon Sen Huangquan mencapai tingkat jiwa yang sangat mengerikan sebelum mati. Dia hampir menjadi Dodi. Tentu bukan orang biasa, sahut Yao Ming getir. Jadi bagaimana? Apa kau berani mencobanya? Xiaoyan memandang tablet batu, lalu menjawab, aku tidak yakin bisa menang, tapi aku akan mencoba. Kalau begitu, semua harapan padamu, saudara Xiaoyan. Yao Ming mengangguk penuh harap. Jika terjadi sesuatu, segera keluar. Xiaoyan berjalan pelan ke kursi batu di depan tablet. Ia duduk, lalu dengan suara tenang berkata, jangan ganggu aku selama ini. Cahaya spiritual keluar dari alisnya. Sosok ilusi menyerupai dirinya terbentuk di udara, berdiri di depan tablet batu. Yao Ming terkesan, jarang ada orang mampu memadatkan jiwa sejelas ini. Mayoritas ahli tak pernah mendalami pelatihan jiwa karena tidak sebanding dengan manfaatnya. Tapi Xiaoyan jelas berbeda. Xiaoyan melangkah maju. Jiwa ilusi miliknya menyentuh tablet batu dan tubuhnya seolah ditelan. Di dalam alam spiritual tablet Huangquan petir mengamuk di langit, mengguncang seluruh ruang misterius tempat Xiaoyan mendarat. Dia melayang di udara, menatap sekeliling. Demon Sen Huangquan menciptakan dimensi di dalam tablet. Gila, dia mulai berjalan maju. Sambaran petir menyerang, namun semuanya hancur saat mendekati dirinya, seolah penghalang tak kasat mata melindunginya. Tiba-tiba langit berubah. Awan kuning menebal, dan dari dalamnya muncul jari raksasa. Yellow Spring Finger. Xiaoyan mendongak tenang. Ia mengangkat tangannya, memadatkan kekuatan spiritual menjadi jari raksasa dan menghantam balik. Kedua jari hancur bersamaan. Tanah di bawahnya retak. Tangan kuning raksasa melesat keluar, mencoba menggenggam Xiaoyan, tapi suara tenangnya menggetarkan udara, pecah. Ledakan spiritual menghancurkan tangan itu. Keluar dan hadapi aku, Demon Sen Huangquan, seru Xiaoyan. Seketika, tanah bergetar hebat. Sebuah gunung muncul, dan di puncaknya, takhta besar berdiri. Sosok berjubah kuning duduk dengan aura menggetarkan langit dan bumi. Pergilah. Tempat ini bukan untukmu. Suara berat menyusup langsung ke dalam jiwa Xiaoyan. Namun, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Kau mungkin pernah menjadi raja dunia ini, tapi sekarang kau hanya sisa roh yang keras kepala. Berani sekali, Demon Sen Huangquan membuka mata. Serangan spiritual bagaikan pisau melesat ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengayunkan lengan, membentuk perisai spiritual dan menangkis semuanya. Berikan aku Yellow Spring Divine Anger dan darah esensimu. Kalau tidak, kalau ingin itu, kalahkan aku. Huangquan bangkit. Gunung di bawahnya runtuh dan kekuatan spiritual menindas seisi ruang. Jiwamu memang kuat, bahkan berada di negara surgawi tingkat lanjut, tapi aku sudah melewati itu. Jiwa ini berada di negara Di. Negara Di, mata Xiaoyan menyipit. Ini pertama kalinya ia mendengar seseorang mencapai tingkat itu dalam pelatihan jiwa. Demon Sen Huangquan memang pantas ditakuti. Tapi tetap saja, ujar Xiaoyan tenang. Kau bukan lagi orang hidup, hanya sisa roh. Dengan satu langkah, tubuh Xiaoyan membesar hingga ribuan kaki. Sosok raksasa spiritual berdiri di antara langit dan bumi. Tinjunya terangkat tinggi. Betapa lancangnya, Huangquan mengamuk. Ia menekan tanah dan dari bawah muncul banyak tangan raksasa spiritual yang menghantam raksasa Xiaoyan. Tubuh spiritual Xiaoyan berguncang, tapi dia membalas dengan ledakan kekuatan spiritual bercampur panas dari api surgawi. Setiap tangan hancur seketika saat bersentuhan. Wajah Huangquan berubah. Kekuatan spiritualmu mengandung api surgawi. Dia membentuk segel tangan dengan kecepatan menakjubkan, meletakkannya di samping mulutnya.
Fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan meledak. Ruang bergetar. Alam mulai runtuh. Yellow Spring Divine Anger. Xiaoyan merasa tekanan spiritual yang mematikan mendekat. Jiwa seolah ingin pecah. Ini bukan serangan biasa. Ini serangan yang bisa menghancurkan eksistensinya sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, wajah Xiaoyan berubah serius. Alam berguncang, ruang terdistorsi. Di tengah kekacauan itu, sisa roh demon Shen Huangquan beriak dan membentuk sosok raksasa tak berbentuk setinggi 10.000 kaki. Wujud itu seperti menghadapi dunia itu sendiri. Ini bentuk sejatinya, gumam Xiaoyan. Matanya menyempit. Sosok itu menundukkan kepala, menatapnya, lalu membuka mulut. Satu kata, satu gelombang suara, satu kehancuran total. Gelombang sonik melesat lebih cepat dari cahaya. Tubuh spiritual raksasa Xiaoyan langsung hancur. Ia tak sempat bertahan. Tubuhnya bergetar, meledak, menyusut hilang. Gelombang itu menyapu segalanya, menyisakan kehampaan kelam. Demon Shen kembali ke tahtanya. Tubuhnya jauh lebih transparan. Beruntunglah mati karena Yellow Spring Divine Anger, ujarnya datar. Namun, sesaat kemudian, api surgawi menyala dari kehampaan. Xiaoyan kembali muncul, dilindungi api. Ia berjalan tenang menuju gunung. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Demon Shen menyipitkan mata. Api surgawi, tidak heran kau bertahan, tapi jiwamu pasti terluka parah. Benar, mungkin butuh 10 hari pemulihan, sahut Xiaoyan jujur. Tapi aku masih berdiri. Demon Shen Huangquan menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, dia tersenyum. Kaulah orang pertama yang selamat dari kemarahan ilahiku. Hari ini, akhirnya tiba. Xiaoyan menangkupkan tangan. Aku hanya menginginkan teknik Yellow Spring Divine Anger dan darah esensimu. Aku tak berniat menghancurkanmu. Demon Shen menjentikan jarinya. Gelombang spiritual melayang ke Xiaoyan. Begitu disentuh, teknik itu mengalir ke dalam pikirannya. Tak hanya Yellow Spring Divine Anger, tapi juga Yellow Spring Finger dan Palm. Hatinya melonjak. Terima kasih Penatua. Demon Shen mengangguk. Kau telah membuktikan dirimu layak. Dari telapak tangannya, aliran emas pucat muncul. Cairan itu memadat menjadi bola darah esensi yang memancarkan kekuatan darah kuno. Xiaoyan bisa merasakan garis keturunannya bergemuruh hebat. Ini darah esensi Demon Shen Huangquan. Demon Shen menatap bola emas itu dalam diam. Aku gagal melangkah ke tingkat Dodi. Dunia ini sudah tak sama. Mungkin tak akan ada Dodi lagi. Apa maksudmu? Tanya Xiaoyan kaget. Entahlah, dunia ini kekurangan sesuatu. Ia menggeleng, menatap kehampaan. Aku pun tak tahu. Aku hanya pecahan jiwa yang kehilangan terlalu banyak ingatan. Akhirnya, ia melambaikan tangan. Bola emas itu mendarat di telapak Xiaoyan. Ini takdir. Kau bukan orang biasa-biasa saja. Xiaoyan menyimpan darah esensi itu dengan hormat. Ia mengangkat kepala. Gunung mulai runtuh, tahta retak. Sosok Demon Shen semakin ilusi. Misi telah selesai, ucap Huangquan lembut. Semoga teknikku tak hilang bersama tubuh ini. Xiaoyan menunduk dalam-dalam. Tetua, pergilah dengan damai. Demon Shen tersenyum lalu menghilang. Gunung dan tahta runtuh menjadi ketiadaan. Ruang alam ini menguap, meninggalkan kehampaan. Tubuh spiritual Xiaoyan memudar lalu keluar dari dunia itu.